Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan kembali ya materi. Nah, materinya yaitu operasi aljabar, di mana operasi aljabar itu sebenarnya sama seperti bilangan bulat ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagiannya ya. Nah, namun apa yang membedakannya? Karena di sini kita akan mengoperasikan aljabar. Aljabar itu pasti dia itu ada variabelnya ya. Nah, contoh di sini ibu punya 2A. Nah, 2A ini artinya A ini adalah variabelnya ya. Jadi ini itu bentuk aljabar. Nah, sekarang misalkan ada lagi 3x, ini juga sama bentuk aljabar karena ada variabelnya yaitu x dan lain-lain ya, karena variabel itu dilambangkannya oleh huruf bebas A sampai Z boleh ya. Nah, sekarang kita akan melihat ya sambil nge-review lagi kalau kita pengoperasian bilangan bulat sama ibu disingkat bilbul ya, bilangan bulat ya. Nah, misalnya nih nomor 1 misalnya 2 ditambah 5. Nah, pasti kalian sudah bisa ya menjawabnya, rata-rata adalah 7 ya. Nah, sekarang coba nomor 2 nih. Negatif 5 ditambah 3. Nah, hati-hati ya, jangan keliru ya. Nah, di sini yang negatifnya ceritanya hutang. Yang positifnya adalah uang. Nah, karena di sini negatif 5 berarti hutangnya 5 ya. Uangnya 3 ya. Nah, berarti yang masih ada hutangnya ya, yaitu hutangnya 2. Hutangnya 2 itu berarti negatif 2, berarti ini negatif 2. Kalau misalkan kalian belum bisa menebaknya secara langsung atau menghitungnya secara langsung, boleh ya mengotretnya dengan seperti ini ya, daripada salah. Tapi Bu yakin kalian bisa kok ya. Nah, sekarang coba yang ketiga, misalkan negatif 4 dikurangi 5 misalnya ya. Nah, coba kita lihat di sini, mungkin ada yang bisa menebak langsung ya. Ada yang bisa menebak langsung negatif 9, tapi ada juga yang keliru. Dari mana? Misalkan di sini kita ibaratin hutangnya 4 ya, karena ini negatif 4. Lalu ada negatif 5 lagi, berarti ngehutang lagi 5. Berarti hutangnya jadi bertambah ya, jadi hutangnya 9. Atau kalau hutangnya 9 berarti min 9, begitu ya. Ini cara penyelesaiannya. Nah, kalau sekarang kita akan belajarnya pengoperasian aljabar ya, dimana aljabar itu ada variabelnya ya. Nih contoh misalnya 4x ditambah 5x. Nah, kalau misalkan kita bisa ngejumlahin langsung, kalau variabelnya sama ya, di sini x sama x, berarti langsung saja kita jumlahkan. 4x ditambah 5x adalah 9x ya. Nah, sekarang yang kedua, contoh lagi. Negatif 9x ditambah 3x. Nah, karena ini juga sama variabelnya, jadi langsung bisa kita operasikan. Nah, sama ya. Kalau misalkan kalian bingung, kita fokusnya sama angkanya saja ya. Nanti baru kita simpen x di sini. Oke, coba negatif 9 itu ceritanya hutangnya 9, uangnya 3, berarti hutangnya masih lebih ya, karena 9-nya lebih besar ya, berarti hutangnya masih ada
6 ya. Hutangnya masih ada 6 berarti negatif 6. Berarti di sini negatif 6x. Gitu ya. Contoh lagi ya yang ketiga. Misalnya beda lagi nih, ibu variabelnya nggak akan x berapa ya? Misalkan negatif 6y dikurangi 2y. Nah, variabelnya masih sama kan? Nah, kita fokus sama angkanya ya. Nah, di sini pasti y karena variabelnya y ya. Misalkan di sini hutangnya berarti 6 ya, maaf. Terus hutang lagi 2 ya karena negatif. Berarti hutangnya jadi 8. Berarti kalau hutangnya 8, negatif 8 ya. Berarti ini negatif 8y. Nah, begitu caranya. Nah, satu hal lagi ya yang perlu kalian ingat, pengoperasian aljabar ini bisa dilakukan kalau misalkan variabelnya sama. Gimana Bu kalau variabelnya berbeda atau enggak ada yang salah satu enggak ada variabelnya? Contoh nih, 5x ditambah 6. Nah, sama dengan berapa? Jangan kalian jawab 11x ya. Ini salah ya. Karena kenapa? Ini ada variabelnya, ini tidak ada ya. Jadi cukup saja bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini misalkan 5x ditambah 4y ini juga tidak bisa dijumlahkan karena variabelnya berbeda. Nah, jadi yang bisa dijumlahkan atau dikurangi itu adalah yang variabelnya sama. Nah, begitu ya cara pengoperasian aljabar ya, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ke materi perkalian aljabar ya, sedikit insyaallah ya. Nah, dalam perkalian aljabar masih ada variabelnya ya. Di sini sebagai contoh misalkan 2 dikali 3x. Nah, kalau yang tadi itu harus sama variabelnya, kalau buat perkalian aljabar itu bisa langsung dikalikan saja ya. Nah, berarti ini 2 kali 3x, berarti ini adalah 6x ya. Nah, kalau misalnya x-nya ada 2, itu jadi kuadrat. Misalnya nih, 2x dikali 5x. Nah, berarti ini 2 kali 5 10 ya. Karena x-nya ada 2 berarti x kuadrat. Nah, ini ya perbedaannya ya. Nah, kalau sudah memahami ini insyaallah bisa melakukan perkalian ya. Nah, ini contoh yang ke-1. Nah, kalau misalkan contoh yang kedua, ini akan berhubungan dengan materi selanjutnya ya di pertemuan ke depan, adalah perkalian aljabar dalam bentuk seperti ini. Misalnya ada 3x ditambah 5y sama dengan 4. Nah, persamaan ini harus dikalikan semuanya dengan 2. Nah, maka ini semua yang 3x, 5y sama 4 harus dikalikan dengan 2. Jadi seperti ini. 2 kali 3x 6x ya. Terus ini 2 kali 5y berarti 10y sama dengan jangan dikaliin ya. Nah, sekarang 2 kali 4 berarti 8. Nah, berarti ini hasilnya ya.